Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Ahaditsul Akhlaq, hadis-hadis seputar akhlak yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullahu ta'ala. Dan sekarang kita menginjak bab baru, bagian ke-11, yaitu Huququl Ukhuwatil Imaniyah, hak-hak ukhuwah imaniyah, yaitu persaudaraan yang dibangun di atas keimanan. Berkata al-muallif hafizahullahu ta'ala, innallaha subhanahu, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, allafa bihadzal dinil azim, telah menyatukan dengan agama yang agung ini, bainal qulubil mutanafirati, di antara hati-hati yang berselisih, wan nufusil muta'adiyati, dan jiwa-jiwa yang saling bermusuhan. Fa asbaha ahluhu ikhwatan fillahi mutahabbin, maka jadilah pemeluk agama Islam tersebut mereka orang yang saling bersaudara karena Allah, mereka saling mencintai. Muta'awinina ala ta'atillah, mereka saling tolong menolong di atas ketaatan kepada Allah. Yajma'uhum dinullahi ta'ala, mereka dikumpulkan oleh agama Allah ta'ala. Wa hadhihi ni'matun uzma, dan ini adalah kenikmatan yang besar. Yajibu ala kulli muslimin, yang wajib bagi setiap muslim, an yakuna ala dzikrin laha, untuk senantiasa mengingatnya. Wa an la yaghfala anha, dan tidak lalai darinya. Allah berfirman, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dalam surat Ali Imran ayat 103 Allah berfirman, yang artinya, dan ingatlah nikmat Allah atas kalian, yaitu ketika kalian saling bermusuhan, lalu Allah persatukan hati-hati kalian sehingga kalian menjadi hamba-hamba Allah yang saling bersaudara dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi Islam yang mempersatukan hati-hati manusia. Tidak ada persatuan yang hakiki melebihi persatuan di atas dasar agama yang mulia ini. Bagaimanapun cara orang mencoba untuk mempersatukan, mempertautkan hati-hati manusia selain dengan agama Islam, maka pasti akan gagal. Dan ini terjadi semenjak zaman dahulu kala. Umat-umat saling berselisih semenjak zaman dahulu kala.
mereka saling bermusuhan, mereka saling bertikai. Lalu ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan petunjuk Al-Qur'anul Karim, maka pihak-pihak yang berselisih pun menjadi satu kesatuan. Di antara yang sangat jelas akan hal ini, namun ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, mereka pun bersatu. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jadilah kalian dengan nikmat Allah tersebut saling bersaudara. Demikian pula sahabat Muhajirin dan Ansar yang Allah persatukan mereka, bahkan di antara mereka ada yang dipersaudarakan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-muallif hafizahullah berkata, fa ahlul iman, maka orang yang beriman, kal jasadil wahid, seperti satu tubuh, ghayatuhum wahidah, tujuan mereka satu, wa humumuhum mushtarikah, dan hasrat mereka saling bertautan, wa amaluhum wahidah, harapan mereka satu, yajma'uhum ibadatu rabbin wahidin bil istislamilah, mereka dikumpulkan dengan beribadah kepada satu Tuhan dengan berserah diri kepadanya, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wal ikhlas fil ubudiyatillah, dan mengikhlaskan penghambaan hanya kepadanya. Wal inqiyadi li amrih, dan patuh terhadap perintahnya. Wattiba'i syar'ih, mengikuti harapan yang sama, yaitu tentu saja mengharapkan kebahagiaan di akhirat. Itu tujuan utama seorang mukmin. Dan mereka juga dikumpulkan, dipersatukan dengan satu akidah, yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mentaati Allah Subhanahu wa taala, demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagaimana tauhid itu yang maknanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, demikian pula tauhidlah yang menjadikan kaum muslimin itu bersatu. Tauhidul kalimah, menyatukan kalimat. Diawali dengan tauhidullah atau tauhidul al-ibadah, mengesahkan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan mereka bersatu. Selanjutnya beliau membawakan beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pembahasan ini. An Abi Musa radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Musa radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dha. Seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya seperti satu bangunan yang menguatkan sebagiannya dengan sebagian yang lain. Wa syabbaka baina asabihi, lalu beliau menyilangkan antara jari jemarinya. Ya, muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua, wa 'an Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala, dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim
mathalul jasadi idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bisahri wal humma. Muttafaqun alaih. Perumpamaan orang-orang yang beriman di dalam kecintaan mereka dan kasih sayang mereka dan saling simpatinya mereka itu seperti satu jasad, satu tubuh. Apabila ada satu bagian tubuh yang sakit, maka seluruh bagian tubuhnya akan ikut merasakannya dengan as-sahri atau as-sahari wal humma, yaitu tidak bisa tidur dan juga apa? Demam. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dua hadis ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah menunjukkan secara jelas bahwa inilah yang harusnya terjadi di antara orang-orang yang beriman tatkala mereka telah dipersatukan dengan tauhid. Mereka juga harusnya dipersatukan dengan saling mencintai, saling menyayangi, bahkan diumpamakan dengan dua hal. Hadis yang pertama seperti satu bangunan. Seperti satu bangunan. Bagaimana bangunan itu? Antara pondasi dengan tiang, dengan atap, dengan tembok itu saling berhubungan. Ya, saling mengikat. Kalau ada satu bagian yang hancur atau yang rusak, maka seluruhnya akan memiliki dampaknya. Contoh apa? Contoh temboknya hancur, temboknya lubang, maka orang yang ada di dalam rumah itu pasti akan merasakan ketidaknyamanan. Angin kencang masuk, nyamuk masuk, atau atapnya lubang, bocor. Ya. Jadi ada satu bagian dari bangunan itu yang tidak benar, maka dampaknya ada pada seluruh isi rumah. Hadis yang kedua seperti satu jasad. Ini perumpamaan yang lebih jelas lagi. Ada satu bagian tubuh yang sakit, maka seluruhnya akan ikut merasakan. Sakitnya di bagian jari, tapi ini mempengaruhi seluruh tubuhnya. Ya, atau sakitnya di gigi, ini mempengaruhi seluruh tubuhnya hingga demam, tidak bisa tidur. Nah, ini perumpamaan yang sangat indah yang disebutkan oleh Nabi SAW yang seharusnya diterapkan oleh seorang mukmin. Kemudian beliau menjelaskan, fahadhil ahaditsu, maka hadis-hadis ini, wa ma jaa fi ma'naha, dan apa yang datang di dalam maknanya, tadullu dalalatan zahiratan, menunjukkan secara zahirah jelas ala wujubit tadamuni bainal muslimin, atas wajibnya saling peduli di antara kaum muslimin, wat tarahumi wat ta'atufi, saling menyayangi, saling yaitu simpati, wat ta'awuni ala kulli khairin, dan saling tolong menolong di atas semua kebaikan. Wa fi tashbihim bil bina'il wahid wal jasadil wahid ma yadullu ala annahum bi tadamunihim wa ta'awunihim wa tarahumihim tajtami'u kalimatuhum. Maka dengan perumpamaan mereka dengan satu bangunan dan satu jasad, satu bangunan pada hadis yang pertama, satu jasad pada hadis yang kedua, apa yang menunjukkan bahwasanya apabila mereka saling peduli, saling tolong menolong, saling mengasihi, maka akan menjadi satu kalimat mereka. Ya, akan menjadi satu kalimat mereka. Wa yantazimu saffuhum, dan akan teratur barisan mereka.
wa yaslamuna min syarri aduwihim, sehingga mereka selamat dari keburukan musuh-musuh mereka. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang beliau sampaikan ini terkait dengan kondisi kaum muslimin apabila mereka berpecah belah, tidak seperti satu bangunan, tidak seperti satu jasad, maka mereka akan mudah untuk dikalahkan. Mereka akan mudah untuk dihancurkan. Dan inilah yang terjadi. Kaum muslimin saat ini berpecah belah, berkelompok-kelompok. Maka dengan mudahnya mereka dirusak oleh musuh-musuh Islam. Di samping mereka juga minim kepedulian terhadap kaum muslimin yang lainnya. Oleh karena itu, dengan kita menyatukan persepsi bahwa kita ini harus saling menolong, saling bersaudara, saling mengasihi, termasuk di antara saling menasihati. Di antara bentuk kita saling tolong menolong adalah saling menasihati, amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau ada yang salah diluruskan, dinasihati. Kalau ada yang benar didukung. Bukan sebaliknya, yang salah didukung, yang benar dimusuhi. Ya. Nah, ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaum muslimin itu kuat, menjadikan mereka selamat dari tipu daya musuh apabila mereka saling mengasihi, tolong menolong, dan saling yaitu simpati. Ya. Kemudian selanjutnya saya mengatakan wa hadhil ukhuwatu, dan ukhuwah semacam ini, persaudaraan semacam ini, allati tajma'uhum, yang telah mengumpulkan mereka, sya'nuha wa makanatuha a'zam min ukhuwatin nasab, maka kedudukannya itu lebih besar daripada persaudaraan dari segi nasab. Jadi persaudaraan di atas keimanan itu kedudukannya lebih mulia, lebih tinggi dibandingkan persaudaraan dari segi nasab. Li'annal jami'a fiha dinullah, karena yang mengumpulkan persaudaraan di atas keimanan itu adalah agama Allah Subhanahu wa taala. Warrabitata fiha ibadatullah, dan yang mengikat persaudaraan di atas keimanan tersebut adalah ibadah kepada Allah. Wal dan yang menjadi tujuan dari ukhuwah imaniyah itu nailu ridallahi jalla wa ala, untuk meraih keridhaan Allah jalla wa ala. Berbeda dengan apa? Persaudaraan dari segi nasab. Mereka dipersatukan dengan darah. Maka ini ruang lingkupnya sangat-sangat kecil dan terbatas. Meskipun persaudaraan dari segi darah ini juga memiliki kedudukan di dalam Islam, yang dengannya disyariatkan silaturahim, dan sudah kita bahas masalah ini di awal-awal pembahasan kitab. Ya, menyambung tali kekerabatan memiliki kedudukan yang tinggi di dalam Islam. Namun apabila memiliki hubungan darah, memiliki hubungan kerabat, tetapi tidak memiliki hubungan secara keimanan, maka tentu nilainya menjadi berkurang. Ya, karena di situ ada beberapa prinsip-prinsip yang tidak akan mungkin bisa dipersatukan. Seorang anak yang berbeda keyakinan dengan orang tuanya, betul dia wajib untuk berbakti,
tetapi terbatas pada hal-hal yang tidak menyelisih syariat. Karena beda pemahaman, beda prinsip, beda akidah. Dan kalau orang tuanya tersebut memerintahkan anaknya untuk berbuat syirik, anak tidak boleh apa? Taat. Jadi persaudaraan secara nasab itu terbatas. Adapun persaudaraan secara agama, maka ini luas. Siapapun dia, apapun warna kulitnya, dari manapun dia berasal, selama dia beriman, mereka adalah saudara yang memiliki hak-hak yang wajib untuk kita tunaikan. Seperti satu bangunan, seperti satu tubuh. Ya, dan tentu saja selama ukhuwah imaniyah ini betul-betul dibangun di atas dasar keimanan dan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak akan pernah berselisih. Sekali lagi, kalau mereka betul-betul menerapkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau mereka keluar dari ketaatan kepada Allah, ada yang melanggar yaitu aturan Allah Subhanahu Wa Taala, maka jadilah rusak hubungan persaudaraan tersebut. Karena apa? Keimanannya telah apa? Ternoda. Kemudian wahadil ukhuwatu, selanjutnya walihada kana wajiban, oleh karenanya wajib ala kulli muslim, bagi setiap muslim, an yar'a li hadhil ukhuwati haqqaha, untuk menjaga persaudaraan ini hak-haknya, wa an ya'rifa laha makanataha, untuk mengenal kedudukannya, wa an yahfadha hurmataha, menjaga kehormatannya, wa an yatahasya kulla amrin yanquduha aw yanqusuha, dan berusaha untuk menghindari setiap perkara yang bisa membatalkannya atau menguranginya. Jadi wajib untuk menjaga agar ukhuwah imaniyah ini tetap memiliki kedudukan yang tinggi di antara kaum muslimin. Dijaga kehormatannya dan berusaha untuk menghindari setiap hal yang membatalkan dan menguranginya. Ya, di antaranya saling memusuhi, saling mencela, itu di antara hal-hal yang bisa apa? Merusak persaudaraan, merusak ukhuwah imaniyah. Kemudian beliau membawakan hadis yang ketiga di dalam bab ini. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala ba'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimun akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu, at-taqwa hahuna. Wa yushiru ila sadrihi thalatha marrat, bihasbi imri'in minasyarr an yahqira akhahul muslim, kullul muslimi alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, janganlah kalian saling hasad, janganlah kalian saling tanajush. Tanajush itu salah satu bentuk menipu orang lain dalam jual beli, yaitu menaikkan harga sepakat dengan kawannya agar orang lain tertarik. Ya, jadi anggaplah sebuah barang itu sebenarnya harganya murah, tapi karena ada permainan dari dua oknum sehingga membuat orang lain tertarik untuk membeli dengan harga yang mahal. Maka ini namanya at-tanajush. Ya, yang kesimpulannya apa? Menipu
saudaranya. Wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci, dan juga janganlah kalian saling membelakangi, tidak bertegur sapa misalkan. Dan janganlah sebagian kalian menjual di atas penjualan sebagian yang lain. Ini juga dalam masalah jual beli ada adab yang harus dijaga. Ketika masih ada proses tawar menawar dalam sebuah akad, maka kita dilarang untuk masuk. Ya, ketika dua orang penjual dan pembeli muslim saling tawar menawar harga, maka kita dilarang untuk masuk menawarkan barang kita yang mungkin lebih murah. Akhirnya apa? Orang itu jadi beli ke kita. Ya. Atau sebaliknya, kita ingin beli barang, melihat orang lain sedang menawar harga, lalu kita mendahului, saya beli dengan harga yang lebih tinggi, padahal itu masih proses apa? Tawar menawar. Ini juga apa? Dilarang. Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Ia tidak menzaliminya, ia tidak merendahkannya, ia tidak menghinakannya. Dan takwa itu di sini. Lalu Nabi SAW mengisyaratkan kepada dadanya 3 kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Dan cukuplah seorang itu buruk tatkala ia merendahkan saudaranya muslim yang lain. Dan setiap muslim atas muslim yang lain itu haram apa? Darahnya, hartanya, dan kehormatannya haram untuk dilanggar. Hadis riwayat Muslim. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Inilah upaya Nabi SAW untuk menjaga agar ukhuwah imaniyah ini tetap, yaitu kuat di antara kaum muslimin, agar ukhuwah islamiyah imaniyah tetap terjaga, yaitu dilarang dari melakukan hal-hal yang disebutkan di dalam hadis. Hasad, ya, tidak suka dengan nikmat yang Allah berikan kepada saudaranya, bahkan terkadang ingin agar nikmat itu hilang dari saudaranya. Yang dengan ini muncul berbagai macam kerusakan-kerusakan, fitnah, menuduh tanpa bukti, ya, memprovokasi orang. Karena apa? Hasad. Jadi bahayanya hasad ini bisa merusak ukhuwah imaniyah. Ya, dari hasad pula lah bisa jadi orang itu melakukan penipuan, orang itu membenci, saling membelakangi, tidak mau bertegur sapa, dan saling membeli barang dagangan milik orang lain yang sudah ditawar misalkan. Ya, nggak ridho kita kalau dagangannya laku misalkan, hasad kita, akhirnya kita menarik pelanggan orang lain untuk beli ke kita, atau kita hasud dia, jangan beli ke sana, barangnya jelek. Ya, itu di antara makna wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din. Jangan kalian menjual atau sebagian kalian menjual barang dagangan di atas penjualan saudaranya. Jelas-jelas mereka ada transaksi, ada tawar menawar, lalu kita masuk dan membuat tiba muslim sama-sama fulan. Kenapa? Ya, tidak baik orang itu. Tanpa bukti, bukan sebagai peringatan dan nasihat. Ya, jadi murni karena tidak suka. Tapi kalau terkait dengan kemaslahatan orang yang akan bertransaksi, misalkan memang orang yang akan kerjasama dengan dia atau orang yang akan dia beli barangnya itu tidak amanah, nah, ini beda lagi bahasanya.
Dan itu dikecualikan dari ghibah yang dilarang. Hukum asal ghibah dilarang, tapi dikecualikan dari beberapa perkara. Ya. Di antaranya untuk memperingatkan orang. Sudah banyak yang tertipu, jangan sampai ada korban lagi. Lalu kita berikan masukan, jangan kerjasama sama fulan karena track recordnya tidak baik. Nah, itu bukan masuk di dalam bab kita, bukan masuk di dalam hadis kita. Hadis kita murni semata-mata karena tidak suka sehingga kita menghasut orang untuk tidak membeli dari saudaranya. Jadi motifnya apa motifnya? Motifnya nggak suka. Motifnya karena kebencian, karena hasad. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Artinya kalau kalian bisa menjauhi perkara-perkara yang disebutkan oleh Nabi SAW, maka insya Allah kalian akan menjadi saling bersaudara. Lalu Nabi SAW menjelaskan lagi bahwa seorang muslim itu saudara bagi muslim yang lain, tidak menzalimi, tidak merendahkan, tidak menghinakan muslim. Dan yang terakhir, Nabi SAW menegaskan bahwa haram seorang muslim itu dilanggar 3 perkara. Apa? Darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Darah dengan cara membunuh. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hukuman yang sangat keras terhadap pembunuh muslim. Wa man qatala musliman muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha. Ancamannya kekal di neraka. Siapa yang membunuh seorang muslim secara sengaja tanpa hak. Dan Nabi SAW mengatakan la zawalud dunya ahwanu indallah min qatli rajulin muslim. Sungguh hancurnya dunia itu lebih ringan di sisi Allah dibandingkan dengan terbunuhnya seorang muslim. Maka haram menumpahkan darah seorang muslim, melanggar darah seorang muslim. Yang kedua, harta. Dengan cara apa? Mencuri, mengambil paksa, ya, menipu. Kemudian yang ketiga, kehormatannya. Dengan cara apa? Menghibah, memfitnah. Ini adalah perkara-perkara yang dilarang oleh Nabi SAW terhadap seorang muslim. Ya, jadi betul-betul ketika seorang itu sudah masuk di dalam agama Islam, dia memiliki hak untuk terjaga darah, harta, dan kehormatannya. Kemudian setelah itu beliau menjelaskan, fahiya tahtaju min ahlil imani al-mutaakhina fillah ila riayati li hadhihi al-ukhuwati li alla tankharim. Maka ini membutuhkan bagi orang yang beriman untuk saling bersaudara karena Allah, agar mereka menjaga persaudaraan ini agar tidak rusak. Ya, pokoknya kalau kita bisa menerapkan hadis ini, perhatikan, masing-masing kita bisa menerapkan hadis ini, insya Allah tidak ada lagi yang namanya permusuhan. Ya, dan akan menjadi umat yang kokoh, umat yang kuat. Kalau masing-masing kita bisa menerapkan hadis ini, tidak saling hasad, tidak saling membenci, tidak saling membelakangi, dan tidak saling menipu, tidak saling merendahkan, tidak saling menghina, tidak menumpahkan darah, tidak mengambil harta, tidak merusak kehormatan. Sudah kurang jelas apa panduan di dalam bersikap terhadap saudara muslim. Lah kalau salah bagaimana? Yang namanya manusia pernah punya salah. Ya, silahkan kita saling memaafkan. Atau kita menuntut hak kita dengan cara yang baik. Tidak lebih dari itu. Ya, apalagi kalau memang ada pelanggaran terhadap harta misalkan, ya kita berhak mendapatkan harta kita. Ya, ada hak yang belum kita dapatkan, kita berhak mendapatkannya.
Namanya kesalahan pasti terjadi. Cuman jangan merembet pada hal-hal yang disebutkan tadi, langsung menjadi saling bermusuhan. Bahkan di dalam masalah tegur sapa saja Nabi SAW hanya memberikan maksimal batas 3 hari kalaupun ada permusuhan. Nah kita tahunan tidak saling tegur sapa. Nah ini, jadi kita sendiri apa masih kurang di dalam mengamalkan hadis ini? Ya kita akui kekurangan kita, kita akui kelemahan kita, dan kita akui bahwa kita masih jauh dari petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dengannya kita bisa introspeksi, bukan mencari pembenaran. Akui saja kita masih jauh dari hadis ini. Ya, dan ketika masih terjadi permusuhan di antara kita, ya karena kita sendiri yang tidak betul-betul menerapkan hadis ini. Maka butuh kaum muslimin untuk memperhatikan hal-hal ini agar ukhuwah itu tidak rusak. Walihada hadzara al-Islamu asyadda tahdzir. Karenanya Islam memperingatkan dengan sekeras-kerasnya min kulli amrin yakhdashu hadhil ukhuwah, dari setiap perkara yang bisa mengoyak ke persaudaraan ini, au yukhillu biha, atau merusaknya, katanajus, seperti tanajus, yaitu tadi sudah kita jelaskan, yaitu menipu, ya, melakukan persekongkolan dengan orang lain untuk menaikkan harga, padahal apa? Harganya itu tidak semahal itu misalkan. Ya, watahasud, kemudian saling hasad, wattadabur wattabaghud, saling membelakangi, tidak mau bertemu, tidak mau bertegur sapa, saling membenci, wal ghibah wan namimah, ghibah yaitu menggunjing, namimah mengadu domba, wa ghairiha, dan selainnya. Li'annaha tukhillu bil ukhuwah, karena ini bisa merusak persaudaraan. Wa tufarriqu bainal muslimin, dan memecah belah di antara kaum muslimin. Wa tushattitu syamlahum, yaitu memecah persatuan mereka. Wa tujadul furqatu bainahum, sehingga terjadi perpecahan di antara mereka. Wa tafuttu fi ukhuwatihim wa tufawwiha wa tuhawwiha, dan menghancurkan persaudaraan mereka atau melemahkannya. Jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, kesimpulannya hadis Nabi SAW tadi itu betul-betul menjadi panduan utama kita. Kalau tidak mau koyak hubungan persaudaraan kita sesama orang-orang yang beriman, maka jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun yang namanya manusia pasti pernah bersalah. Oleh karena itu ada keutamaan memaafkan, keutamaan berlapang dada. Ya. Jadi bagi orang yang misalkan dihina, nah ini dia berhak membalas penghinaan dengan kadar yang sama. Tetapi jika ingin meredamnya, maka Nabi SAW menganjurkan untuk memaafkan. Ya, jadi bisa kita katakan hadis ini panduan utama. Pokoknya kalau hadis ini diamalkan, selesai sudah itu. Tapi kalau ada yang melanggar, maka akan berpotensi merusak ukhuwah. Ya, hanya saja masih ada cara untuk membenahinya, terutama bagi korban. Dengan cara apa? Memaafkan. Setidaknya ini bisa meminimalisir perpecahan. Setidaknya bisa meredam, yaitu pertikaian. Meskipun yang paling utama tentu saja harusnya tidak terjadi hal-hal yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Kemudian beliau melanjutkan, fa inna min maqasidil Islam, maka sesungguhnya di antara tujuan agama Islam, jam'al muslimin, adalah menyatukan kaum muslimin.
Sebagaimana di awal telah kita sebutkan, manusia tanpa adanya Islam itu saling berselisih. Ya, saling berselisih. Dan ini realita yang ada. Tidak ada satupun yang bisa menyatukan umat manusia melebihi Islam. Karena apa? Islam dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu apa yang manusia butuhkan. Allah tahu apa yang bisa menyatukan mereka. Adapun selain Islam itu persatuan yang semu. Ya. Apapun itu persatuan yang semu. Sampai pun maaf ya, olahraga kan katanya bisa mempersatukan. Ya, katanya kan gitu ya. Apalagi sepak bola. Nah, ini mempersatukan ya. Tapi nyatanya apa? Nyatanya apa? Ya kita lihat sendiri. Teorinya harusnya mempersatukan, tapi prakteknya sulit. Adapun Islam, karena dari Allah Subhanahu wa taala, maka betul-betul bisa mempersatukan. Ya, sama-sama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada kepentingan yang lainnya. Tuhannya satu, nabinya satu, kitabnya satu, tujuannya satu, surga. Maka apa yang menjadikan mereka berselisih? Kalau sudah masuk penyakit-penyakit hati, akhirnya bukan lagi karena Allah, tapi karena hawa nafsu, karena dunia, karena diri sendiri, karena jabatan, karena kekuasaan. Tapi kalau semata-mata karena Allah, maka tidak akan pernah orang itu saling berselisih. Ya, jadi Islam itu mengumpulkan, menyatukan kaum muslimin. Wa ta'alif atau wa ta'lifa baina qulubihim, menyatukan hati-hati mereka. Wa nasyral mawaddati bainahum, menyebar kecintaan di antara mereka. Wa tahabba wa ta'akhiya, yaitu saling mencintai, saling bersaudara. Wa ta'awuna, saling menolong. Wa tahqiqa ma yamtannu bihadi atau hadhil ukhuwatu wa yuqawwiha, ya, dan mewujudkan apa yang menjadikan anugerah dengan persaudaraan ini dan juga menguatkannya. Jadi segala hal yang berkaitan dengan ukhuwah imaniyah, baik itu anjuran-anjuran, perintah-perintah, maka ini demi menyatukan kaum muslimin agar tetap di atas agama Islam. Jadi Islam itu menyatukan manusia, dan manusia yang menjaga persaudaraan di atas Islam maka akan saling bersatu dan akan saling bersaudara. Wal hadhara min kulli sababin, dan Islam juga memperingatkan dari setiap sebab yudha'ifuha wa yuwahiha, yang bisa melemahkannya, melemahkan ukhuwah. Wa kullama akhalla al-'abdu bi syai'in min huquqi hadhihi al-ukhuwah, dan setiap seorang hamba melanggar sesuatu dari hak-hak ukhuwah ini, wa muqtadayatiha, dan konsekuensi dari ukhuwah ini, naqasa min imanihi, maka akan berkuranglah keimanannya. Wa dha'ufa min dinihi, dan menjadi lemah pula agamanya. Bihasabi ma akhalla bihi min huquqiha, sesuai dengan kadar ukhuwah yang dilanggar hak-haknya. Tayyib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi apa yang kita lakukan terhadap saudara kita itu mempengaruhi keimanan. Jadi jangan mengatakan yang penting kita beriman, menjaga hubungan dengan Allah saja,
lalu kita mengabaikan hak-hak saudara kita. Sudah masuk ke saya? Baik, bisa adzan terlebih dahulu. Tafadhol, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi perhatikan kalimat terakhir yang dikatakan oleh al-muallif hafizahullahu taala, yaitu setiap seorang hamba yang melanggar hak-hak persaudaraan dan konsekuensinya
maka ini mengakibatkan naqasa min imanihi, berkurang keimanannya, wa dha'ufa min dinihi, dan melemah kualitas agamanya, bihasabi ma akhalla bihi min huquqiha, sesuai dengan kadar pelanggaran hak tersebut. Jadi kesimpulannya, membahas ukhuwah imaniyah, persaudaraan sesama kaum muslimin, ini pada hakikatnya sebagai bentuk perhatian kita terhadap keimanan. Jadi jangan sampai ada yang mengira bahwa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak memiliki hubungan dengan perlakuan kita terhadap saudara kita. Ya, bahkan Nabi SAW mengatakan, akmalul mu'minina imanan, apa? Orang beriman yang paling sempurna imannya apa? Ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Bukan yang paling kuat dan kokoh manhajnya, misalkan seperti itu. Ya, tapi yang paling baik akhlaknya. Memang tauhid itu prioritas yang tidak bisa diragukan. Syarat mutlak seseorang bisa masuk surga. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Ini syarat mutlak. Tapi keimanan ini perlu dijaga dan dirawat agar tetap stabil, setidaknya bisa sempurna. Dengan cara apa? Di antara dengan cara menjaga hubungan persaudaraan ini, akhlak. Jadi menjaga ukhuwah imaniyah termasuk bagian dari akhlak yang bisa menjadi penyempurna iman kita. Bahkan kalau kita melihat, sejujurnya kita lebih butuh untuk perbaikan akhlak melebihi yang lainnya. Kalau kita melihat kepada sesama kita yang sudah ngaji, yang sudah ta'lim tauhid sahih, tauhid ini perlu kita kokohkan dan kita kuatkan. Tapi jangan lupakan yang namanya akhlak. Bagaimana hubungan kita kepada sama muslim. Hadis tadi saja coba kita ngaca, coba kita introspeksi. Hasad, ada nggak kita hasad? Tulis daftar orang yang kita hasadi siapa. Kalau perlu seperti itu, kita hasad sama siapa? Ternyata masih ada hasad saya. Seneng sama ini. Tulis. Nanti coba untuk diperbaiki. Ya. Kemudian apa? Tanajus. Ya. Pingin menipu orang. Kemudian membenci, saling membelakangi. Siapa ya teman yang nggak saya tegur siapa ini? Ada berapa? Tulis daftarnya itu. Ya. Kemudian siapa kawan yang kita rendahkan, yang kita sering olok-olok, yang kita sering bully. Daftar itu. Nanti jadi bahan introspeksi. Nah, ternyata kekurangan saya sejauh ini. Sesuai itu pula lah kekurangan iman kita. Jadi jangan mengira iman kita sudah tinggi setelah kita ngaji tauhid, setelah kita ngaji manhaj. Sahih itu dasar, pokok. Tapi yang namanya pokok ini tidak akan mungkin bisa berkembang, tidak akan mungkin bisa kuat bangunan yang ada di atasnya kalau tidak kita perbaiki masalah-masalah seperti ini. Ya, belum lagi ibadah kita. Kualitas ibadah kita bagaimana, kekhusyuan salat kita. Masih banyak PR kita. Ya. Jadi sekali lagi justru karena kita ingin menyempurnakan tauhid dan iman, makanya kita memperbaiki akhlak, memperbaiki kekurangan kita di dalam berinteraksi dengan manusia. Kalau ini sudah bisa diperbaiki, maka insya Allah ini pertanda semakin baik pula keimanan kita. Wallahu ta'ala alam shawab. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah akan kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya biidznillah. Sebelum kita akhiri, di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin tanya Ustaz, apakah boleh menggibah orang kafir? Apakah boleh menggibah orang kafir? Hukum asal boleh. Karena ghibah yang dilarang itu terhadap sesama muslim. Ya, wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Janganlah sebagian kalian menggibah sebagian yang lain. Dan ayat ini ditujukan kepada kaum muslimin. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah kamu suka untuk memakan bangkai saudaranya? Saudara apa? Seislam, seiman. Tentu kalian membencinya. Jadi hukum asalnya boleh, namun bisa menjadi tidak boleh kalau ternyata ada dampak negatif darinya. Dan ini kembali kepada pertimbangan maslahat dan madarat. Sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Mencegah mafsadah, kerusakan lebih didahulukan daripada meraih manfaat. Menggibah orang kafir mungkin ada manfaatnya, tapi kalau kita menggibah mereka, apalagi di depan orang-orang yang mencintai mereka, maka mafsadahnya lebih besar. Jadi dilihat dulu apa mafsadahnya menggibah. Kalau tidak ada kepentingan, tidak ada kemaslahatan yang lebih besar, maka ya jangan dilakukan. Tapi hukum asalnya apa? Boleh. Seberapa kita harus berbuat baik kepada mereka? Maksudnya batasan kita berbuat baik kepada mereka. Dalam hal ini ada panduan di dalam Al-Qur'anul Karim, yaitu surat Al-Mumtahanah. Sebentar. La yanhaqumullahu 'anil ladzina qatalukum fid din. Naam. Al-Mumtahanah ayat yang ke-8 dan 9. Qala Allah tabaraka wa ta'ala la yanhaqumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian. Perhatikan, di awal ayat Allah mengatakan Allah tidak melarang kalian, berarti hukumnya boleh. Ya. Jadi Allah membolehkan kalian untuk berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka selama mereka tidak memerangi kalian dalam urusan agama dan tidak mengusir kalian dari negeri-negeri kalian. Nah, jadi kalau ada orang kafir yang tidak memusuhi kita dalam urusan agama dan tidak mengusir kita dari negeri kita, maka boleh kita berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil. Nah, kalau ditanya batasannya apa? Ya, segala perbuatan baik yang tidak bertentangan dengan syariat. Dalam hal ini tidak ada hubungannya dengan masalah akidah, tidak ada hubungannya dengan mendukung ibadah dan ritual mereka, maka silahkan memberi mereka hadiah, boleh. Ya, cuman tidak di saat mereka melakukan perayaan yang jelas-jelas bertentangan dengan akidah kita. Bersikap adil juga apa? Boleh. Ya, misalkan kita jualan yang datang orang kafir dulu, lalu orang muslim di belakangnya mau nyerobot. Nah, ini gak adil berarti kita. Kamu kafir belakangan gitu. Ya adil. Dia datang duluan, kita layani, lalu setelah itu ngantri yang belakangnya. Jadi batasannya apa? Ya segala perbuatan baik boleh kita terapkan kepada mereka.
selama mereka tidak memusuhi kita dalam urusan agama dan tidak mengusir kita dari negeri kita. Ya. Adapun ayat yang ke-9 sebaliknya, innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa may yatawallahum fa ulaika humudz zalimun. Sesungguhnya Allah melarang kalian yaitu untuk berloyal kepada mereka yang telah mengusir kalian dari negeri kalian, yang telah memerangi kalian dalam agama dan terang-terangan di dalam pengusiran tersebut. Itu Allah larang kalian untuk loyal kepada mereka, berbuat baik kepada mereka. Dan barang siapa yang loyal kepada mereka, maka mereka adalah orang-orang zalim. Ya, jadi batasannya apa? Ya pokoknya segala perbuatan baik yang tidak bertentangan dengan akidah dan agama dan mereka tidak mengusir dan memusuhi kita dalam urusan agama, silahkan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi yang sampaikan? Tapi jika tidak ada, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.